Gak perlu bingung lagi buat kalian semua yang belum punya alat osiloskop atau osiloskop meter seperti ini ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan kepada kalian semua nih, buat kalian yang belum punya osiloskop, jadi masih bisa menggunakan aplikasi ini ya. Nah, oke, di sini saya akan tunjukkan ya buat teman-teman semua yang masih belum punya osiloskop. Dan tentunya alat ini sangat akurat sekali, mendekati 99% ya. Oke, bisa dilihat ya di sini sudah ada rangkaian sederhana yaitu preamp mic 1 transistor. Dan sudah tersedia juga osiloskopnya seperti ini dan grafiknya pun sangat mulus. Oke, langsung saja ya di sini saya tunjukkan. Untuk aplikasinya yaitu di sini nih teman-teman. Nama aplikasinya adalah ini nih, Every Circuit ya. Nah, ini nih, Every Circuit. Oke, kita close dulu ya. Jika teman-teman belum punya, bisa di-download dulu di Play Store ya. Nah, ini nama aplikasinya ya, Every Circuit nih, yang gambarnya seperti ini, dan ini bisa di-download gratis teman-teman di Play Store. Oke, kita buka saja langsung ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah ada project untuk preamp mic 1 transistor dan alhamdulillah hasilnya pun sudah mantap ya, berkat bantuan dari osiloskop ini. Nah, oke, karena ini di project saya ini preamp mic-nya saya buat menjadi efek gitar distorsi ya, maka osiloskopnya terlihat seperti ini. Jadi dia di ujung-ujungnya itu seperti terdistorsi atau cacat ya. Nah, kita kembalikan lagi ke preamp mic yang buat mikrofon ya. Nah, ini untuk rangkaian asli preamp mic 1 transistor ya. Oke, seperti ini, ada 1 potensio, ada 3 resistor ya, ada 1 kapasitor 100 nanofarad dan kapasitor 4,7 mikrofarad ya. Dan di sini juga ada resistor lagi. Berarti total resistor ada 4, potensiometer ada 1, dan di sini ada transistor jenis NPN ya. Bisa menggunakan transistor apa saja, yang penting NPN ya teman-teman. Bisa menggunakan BC547, C945 bisa, yang penting NPN. Oke, jadi input di sini saya menggunakan sinyal generator 1 kHz ya. Untuk amplitudenya, amplitude di kisaran, kalau spool mikrofon itu kisaran 20 mV sampai 30 mV ya. Itu sudah spool yang bagus ya teman-teman. Kita kasih 30 mV saja. Terus kita coba jalankan ya, seberapa besar ini dan berapa kali lipat untuk penguatannya dari rangkaian preamp mic yang saya desain ini ya. Oke, kita lihat ya. Kita nyalakan bagian outputnya dulu biar kelihatan di osiloskopnya ya. Dan di sini ada voltmeter nih, ini untuk output ya dari potensio ini nih. Ini adalah potensio dan ini voltmeter untuk melihat nanti indikator outputnya dan osiloskopnya seperti apa hasilnya. Oke, kita langsung saja play ya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Untuk arus sudah mengalir dan input di sini menggunakan 12 volt DC tunggal ya, tanpa center tap atau CT. Oke, di sini sudah mengalir arusnya dan sinyalnya pun sudah bagus ya. Nah, bagaimana cara melihat hasil dari osiloskopnya, yaitu teman-teman tinggal tekan saja ini bagian output ya, yang voltmeter tadi. Nah, kita pencet yang gambar mata di pojok kiri bawah ini nih, track. Nah, oke, bisa kelihatan ya tuh. Ternyata ketika potensio kita maksimalkan, ini maksimal ya, penguatannya hampir 10 kali lipat nih teman-teman. Jadi 2 volt tuh outputnya tuh, bisa dilihat ya, outputnya maksimal 2,12 volt, minimalnya 2,39 volt, dan hasil grafik osiloskopnya juga sangat mulus seperti ini ya, tanpa cacat. Kita lihat di sini untuk
amplitudo inputnya atau range voltase input dari spool mic di kisaran 30 mV, sedangkan outputnya di situ terlihat ini ya, nih terlihat maksimalnya 2,2 volt tuh di pojok kanan atas tuh, bisa dilihat ya. Coba kalau kita kecilkan untuk level volume inputnya, kita kecilkan di 50%. Seberapa besar penguatannya dari skema preamp mic satu transistor ini? Di 50% potensiometer ternyata kita mendapatkan 1 volt ya teman-teman. Waduh, ini 1 volt juga kalau dimasukin ke input amplifier sudah sangat kencang sekali ya, atau masuk ke mixer juga gainnya sudah sangat gede ini teman-teman penguatannya. Oke, jadi sangat mantap sekali ya. Dan di sini tidak hanya bisa melihat osiloskop ya, kita bisa melihat arus yang mengalir. Contohnya berapa miliampere, berapa ampere arus yang mengalir, kita bisa klik aja seperti ini. Kita hilangkan dulu yang osiloskop ini, pencet lagi gambar matanya ya. Sorry salah. Kita pencet lagi yang ini tanda silang. Nah, kan ini hilang. Sekarang kita lihat arus yang mengalir. Contohnya di sini nih, di jalur ini berapa miliampere nih arus yang mengalir. Nah, kita bisa lihat nih di sini teman-teman. Ini kan voltase ya tuh. Untuk ampere meternya kita harus pasang ampere meter dulu nih. Contohnya di mana ya kita pasang ampere meter? Mungkin di sini saja nih. Kita potong dulu ke garisnya ya. Garis ini kita cut, kita potong, terus kita tambah ampere meter di sini nih. Kita putar dulu, kita pasang ampere meter di sini. Nah, lalu kita jalankan lagi ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Tuh, maksimal 1,7 miliampere ya. Tuh, bisa dilihat seperti ini grafiknya, dan untuk ampernya di sini kelihatan ya. Tuh, mentok di 1,8 miliampere. Ini konsumsi untuk sebuah rangkaian preamp mic ini. Jadi ini menurut saya aplikasi sangat detail sekali ya, dan saya sudah buktikan juga ke media yang nyata ya, ke PCB saya rakit dengan skema ini dengan komponen sesuai yang di sini ya. Untuk resistor semua ada, kapasitor, transistor juga, dan potensiometer saya rakit semua persis sama seperti yang di sini, dan hasilnya pun ternyata benar teman-teman. Diukur dengan multimeter pun sama hasilnya ya, tidak beda jauh lah, paling mendekati 80% lah untuk hasil nyatanya. Tetapi menurut saya ini sangat rekomendasi sekali nih buat teman-teman yang hobi ngerakit atau hobi ngedesain sebuah rangkaian atau suatu rangkaian. Wajib punya nih aplikasi ini ya teman-teman. Namun di sini saya tidak ada endorse sama sekali dari aplikasi ini, pure saya review sendiri ya, hanya untuk sharing ke teman-teman semua agar teman-teman semua itu bisa memanfaatkan apa yang ada saat ini ya, juga memanfaatkan teknologi gitu. Jadi teman-teman semua jangan berkecil hati ya, meskipun belum punya alat osiloskop seperti ini, tetapi dengan adanya alat ini kita bisa mengetahui mengetahui hasil frekuensi dari sebuah rangkaian tersebut seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan cacat di sini pun bakal kelihatan nih teman-teman. Contohnya kita kasih di sini input mic-nya. Tunggu, kita hilangkan dulu untuk ampere meternya ya. Misalkan di sini input mic-nya kita naikin ya. Kita naikin jadi 60 mV misalkan. Nah, 60 mV di sini sudah kelihatan ya tuh. Untuk sinyalnya sudah mulai cacat di bagian minusnya ya. Sedangkan ini level potensio masih 50%. Kalau kita fullkan ini otomatis bakalan cacat nih teman-teman hasilnya. Tuh bisa dilihat ya. Dan kalau frekuensinya sudah seperti ini dampak
yang terjadi pada amplifiernya itu yaitu kita dengarnya itu seperti pecah ya, sember kayak gitu, vokalnya nggak bersih. Nah inilah gambarnya seperti ini di osiloskopnya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sedangkan kalau yang disebut itu vokal mulus, jernih, kinclong itulah segala macam ya. Nah itu grafiknya itu harus benar-benar mulus teman-teman, jadi semua itu harus ada ukurannya ya. Kita balikin lagi ke 30 mV. Nah ini outputnya pun tadi kalau inputnya sampai 60 mV sampai 4 volt itu outputnya, maka otomatis disebut overgain dan akhirnya peak ya atau pecah. Nah ini hasilnya sangat mulus seperti ini teman-teman. Udah saya setting komponen sedemikian rupa seperti ini ya. Barangkali ada teman-teman yang mau coba ini skemanya, bisa ya nih, langsung saja ambil screenshotnya di sini teman-teman tuh, tanpa edit lagi ya. Ini sudah real tanpa ada edit lagi tuh teman-teman, bisa di screenshot ya, silahkan. Oke, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe ya, dan tulis di kolom komentar jika ada keluhan atau masukan yang lebih baik dari teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.